turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kami akan membagi sedikit pengetahuan kami mengenai kebakaran. Tak usah lama-lama, langsung saja mari kita simak dengan berikut ini. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah, dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah, apabila tidak penting jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi yang ditunjuk atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernafasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bahaya kebakaran hutan dapat dicegah dengan bila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada ketua RT atau pemuka masyarakat supaya mengusahakan pemadaman api. Segera padamkan api dengan menggunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Matikan api setelah kegiatan kemah selesai. Gunakan masker bila udara telah berasap. Berikan bantuan pada saudara-saudara kita yang menderita. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait. Hindari sejauh mungkin praktek penyiapan lahan pertanian dengan pembakaran. Apabila pembakaran terpaksa harus dilakukan, usahakan bergiliran dan harus dipantau. Pastikan bahan yang dibakar harus sekering mungkin dan minta pimpinan masyarakat untuk mengatur giliran pembakaran tersebut. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Tahun demi tahun berlalu, bumi semakin tua, populasi manusia pun semakin banyak, sehingga wilayah yang terjamah oleh manusia semakin banyak pula. Banyak wilayah yang dijadikan sebagai lahan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Salah satunya, sering terjadi kebakaran hutan. Indonesia menempati urutan ketiga dunia dalam hal pencemaran udara akibat pembakaran hutan, di mana sebelumnya menempati urutan ke-25. Kebakaran hutan dan lahan, atau biasa disebut dengan Karhutla, pada tahun 1997 adalah yang terparah panjang sejarah Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau BNPB, Karhutla di Indonesia penyebabnya adalah 99% ulah manusia, dan 1%-nya adalah ulah alam. Dan sejak awal 2019, ada 117 kasus Karhutla. Di antaranya sering terjadi di Kalimantan Tengah, Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kalimantan termasuk yang sering mengalami kebakaran hutan, padahal Kalimantan berperan sebagai paru-paru dunia. Jadi, masalah kebakaran hutan ini adalah masalah bersama yang berarti peran kita sangat diperlukan di sini. Untuk pencegahan, kita bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyebarluaskan larangan membakar hutan. Banyak bahaya yang ditimbulkan dengan membakar hutan, seperti merusak ekosistem, menimbulkan asap yang merusak kesehatan, berkurangnya sumber air bersih, dan menyebabkan bencana alam. Kemudian yang kedua, jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Yang ketiga, merencanakan penanggulangan bersama. Hutan sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga sangat dibutuhkan penanaman pohon-pohon di sekitar hutan, maupun di sekitar lingkungan kita. Yang keempat, jangan membakar sampah di dekat hutan. Usahakan apabila ingin membakar sampah, lakukan dengan jarak 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan. Lalu pastikan api sudah padam setelah pembakaran. Yang kelima, jangan membuang benda-benda yang cepat memicu kebakaran, seperti korek api dan puntung rokok. Api akan cepat menyebar di lokasi yang rawan terbakar, seperti melalui rumput atau semak kering, apalagi ketika musim kemarau dan berangin. Yang keenam, kita bisa lebih peduli pada kebakaran hutan dan lahan. Apabila hutan sudah terbakar, kita semua yang akan mengalami dampaknya. Hutan ialah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Masalah kebakaran hutan tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Bulan kemarin, lebih tepatnya 23 Agustus 2019, kebakaran terjadi di hutan Amazon. Hutan Amazon termasuk hutan hujan terluas dan terbesar di dunia, yang menyimpan banyak keragaman hayati. Kebakaran dialami selama berminggu-minggu, dan termasuk pembakaran hutan terparah sejak 2013. Tuhan telah menciptakan bumi beserta isinya untuk kita jaga, dan memberi manfaat untuk makhluk hidup. Kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat bumi beserta isinya. Apabila bukan kita, siapa lagi?
daun itu telah mengeluarkan asap, hingga aku mendengar suara jeritan hewan yang terluka. Aku mencoba menutup mata, tapi aku tahu orang-orang harus dibangunkan. Banyak hewan yang berkelana dengan sepi. Jalanan berdebu tak berhenti, hingga aku sadari kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjadi. Mari kita jaga alam bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi?